Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suprihadi. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang genetic algorithm. Di video sebelumnya kita sudah bahas secara dasar penggunaan dari genetic algorithm dan kita telah mengujinya di bahasa program Python. Sekarang kita coba menguji apakah GA dapat digunakan untuk menyelesaikan problem traveling salesman. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang genetic algorithm. Pada video sebelumnya, kita telah membahas GA ini secara dasar dan menguji masalah knapsack, yaitu mengumpulkan barang dengan nilai tertinggi dengan syarat tertinggi dan setidaknya cukup berhasil. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang apakah GA bisa digunakan untuk mengatasi masalah traveling salesman. Traveling salesman ini adalah suatu problem yang sangat populer dalam dunia komputasi. Idenya adalah bagaimana mencari jalan terpendek ya, antar kota atau antar tempat yang dilakukan oleh si salesman ini. Jadi salesman itu dia akan mengunjungi beberapa tempat ya, misalkan ini gini. Dia akan mencari jalan yang paling pendek. Jadi bisa jadi begini, begini, atau bisa jadi kesini dulu, baru kesini, baru kesini, baru kesini. Jadi banyak sekali kombinasinya. Nah, dicari jalan yang paling pendek. Oke. Oke, kasus kita sedikit lebih real ya. Jadi ini ceritanya kita sales eksekutif. Kita akan terbang dari kota ke kota di Indonesia. Ini ada beberapa kota yang sudah disiapkan, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Pontianak, IKN, Ujung Pandang, dan Jayapura. Nah, si salesman ini dia akan mencari jalan yang terpendek untuk bisa mengunjungi semua tempat atau semua kota ini. Nah, dengan begini kita bisa coba dan pilih mana track paling bagus untuk si salesman ini. Gimana mulainya kita untuk mencari solusi ini? Kalau saya, setiap kota ini kita petakan dulu dengan koordinat, karena GPS itu kan berbasis koordinat. Jadi ini kita coba pakai grid. Jadi ini adalah koordinatnya 2,10. Jadi ini 2,10 ya. Ini 2,10 nih. Kemudian Jakarta kira-kira 6,4. Nggak apa-apa lah ya, nggak tepat sekali ya. Kemudian Surabaya 10,4, Pontianak 8,8, dan sampai seterusnya Jayapura 24,6. Nah, dari sini kita nanti bisa hitung setiap jarak itu menggunakan rumus Pitagoras lah ya. Jadi ini kan misalkan Jakarta Pontianak, kita bisa hitung lah ini. Ya, pakai Pitagoras. Oke. Kemudian kita bikin tabel kalau secara manual seperti ini. Jadi kita siapkan city-nya. Ini ada 0 Medan, 1 Jakarta, 2 Pontianak, 3 Surabaya, 4 IKN, 5 Ujung Pandang, dan 6 Jayapura. Kira-kira tabelnya adalah seperti ini. Ini adalah kromosomnya nanti. Jadi kromosomnya itu adalah berupa urutan ya. Jadi kombinasi yang pertama ini 0, 5, 2, 3, 1, 6, 4. Jadi Medan, kemudian ke Ujung Pandang, ke Pontianak, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Jayapura, dan kembali ke IKN. Ini kita hitung nanti. Setiap jarak kita hitung, ketemulah
distance-nya atau jaraknya adalah 59. Ini disebut dengan fitness-nya ya. Kemudian yang kedua, kombinasi yang kedua bisa jadi 5 dulu, ujung pandang dulu, kemudian Medan, kemudian Jakarta dan seterusnya sampai Pontianak. Ini fitness-nya 60. Dan seterusnya kita cari, kalau kita manual, ini akan butuh waktu yang sangat lama karena ini kira-kira jumlah kombinasi yang ada itu adalah 7/7 atau 800.000, hampir 1 juta. Kayaknya nggak mungkin ya kalau hitung secara manual. Karena ini kan kemungkinannya 0 sampai 6 ya, 7 kali, ini 7 kali juga, jadi 7/7. Itulah sebabnya kita coba menggunakan GA, karena GA itu kan cuma ngambil sampel berapa baris, kemudian dia akan menemukan solusi optimalnya. Oke, baik, kita coba lakukan dengan program yang udah kemarin kita buat, kita modifikasi sedikit sesuaikan dengan kasusnya. Jadi ini adalah nanti kromosomnya, ini gennya. Oke, kita buka project kita kemarin. Ini kita tinggal rubah sedikit, kita nggak perlu VW ini. Oke, jadi kita sekarang menggunakan 2 array, yaitu position, jadi posisi kita rekam, dan city-nya. Sebagai contoh di sini Medan posisinya 2,10, Jakarta 6,4, Pontianak 8,8, SBY 10,4 dan seterusnya. Ini kita sama. Coba kita tetap sama ya, menggunakan kemarin ada generate population, compute fitness dan sebagainya. Oke, kita coba run. Nah, ini adalah populasi yang pertama, jadi untuk sampel population. Nah, ini kita lihat, ini adalah sampelnya. Kita ngambil sampel 15, kita bisa setting. Ini ada 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Jadi dari sini kita bisa baca bahwa rute yang pertama itu 0316425. Oke. Berarti rute yang pertama dia akan secara random Medan, Surabaya, Jakarta dan seterusnya ya. Ini total ketemunya adalah 55 skornya, fitnessnya nih. Kemudian di baris yang kedua ini ada rute yang kedua dan ini fitnessnya dan seterusnya sampai ketemu di sampel yang terakhir ini ya. Nah, ini setelah dilakukan mutation, dari sini base-nya itu adalah yang paling kecil kan, karena fitness ini kan dihitung nih, karena kita tadi kasusnya travel salesman, itu berarti dicari yang paling pendek. Beda dengan kasus kemarin yang paling tinggi ya, kalau ini paling pendek. Jadi tinggal dicari yang paling minimum, ketemu 41,28. Nah, ini adalah paling minimum nih. Jadi ketemunya adalah Pontianak, Jakarta, Surabaya, Medan, IKN, OPD, Jayapura. Berarti GE bisa nih digunakan untuk menyelesaikan traveling salesman. Ini karena iterasinya cuma 1, coba saya ganti iterasinya. Nah, ini sangat 10. Coba kita lihat. Nah, ternyata dengan 10 itu ketemu hasil lebih pendek lagi nih, yaitu 37,32.
Tadi kan 41 kan. Ini dia bisa ketemu 37,32. Jadi semakin banyak iterationnya, itu kemungkinan ketemu lebih optimal, lebih tinggi. Jadi kalau kita gambarkan di sini Medan, dari Medan dia ke Jakarta dulu, kemudian ke Pontianak, kemudian ke Surabaya, kemudian ke Ujung Pandang, kemudian ke IKN, dan kemudian ke Jayapura. Dan inilah hasil dari general algorithm untuk menyelesaikan masalah traveling salesman. Sekarang ada tantangannya nih ya, karena ada mahasiswa saya bertanya, gimana kalau ada penambahan kota? Terus yang kedua, bagaimana jika ditentukan start awal travel? Kalau tadi kan start awalnya bisa random kan, bisa jadi dari Medan dulu atau dari Jakarta dulu. Tapi gimana kalau ditentukan start awalnya di kota tertentu? Oke, sebagai contoh saya tambahkan NTB dengan koordinat 14,3. Oke. Nah, ini kita tinggal tambahkan aja di sini 14,3 dan kotanya adalah NTB. Oke, kemudian kita run. Nah, ini ketemu track baru, yaitu Jayapura dulu, kemudian NTB, Surabaya, Ujung Pandang, IKN, Pontianak, Medan, dan Jakarta. Saya tambahin lagi, ada Banjarmasin di sini. Banjarmasin dengan 11,6. Ya, tinggal tambahin lagi. (11,6) Banjarmasin. Ini tambah susah ya, karena dekat-dekat gini nih. Kalau dekat-dekat untuk manual tambah susah lagi ya. Kita coba run kalau menggunakan program kita tadi. Oke, kita ketemu track baru, yaitu Jakarta, Medan, Pontianak, Banjarmasin, Surabaya, IKN, Ujung Pandang, NTB, dan Jayapura dengan skor 41. Jadi kalau kita gambarkan, tracknya adalah Jakarta dulu, kemudian ke Medan, ke Pontianak, ke Banjarmasin, ke Surabaya, ke IKN, lalu ke Ujung Pandang, ke NTB, dan ke Jayapura. Oke, sekarang kita menjawab tantangan yang kedua, yaitu bagaimana jika bisa ditentukan start awalnya. Jadi misalkan saya mau lihat start awal dari Jakarta atau dari Surabaya, itu bisa. Intinya sih sebenarnya gampang. Jadi kita hanya memodifikasi gimana caranya di setiap sampel ini, setiap matriks ini, itu data yang ke nolnya ini selalu start awalnya kota.
Misalnya kita pengen start awalnya di Surabaya, berarti Surabaya itu 0, 1, 2, 3. Berarti ini harusnya 3 semua nih. Kalau ini kan dia random nih 2, 2, 1, 2. Ini kalau mau kita start eh, lebih dinamis ya, ya kita usahakan gimana caranya ketika random itu kita merubah setiap data di awal ini adalah sesuai dengan start awalnya dari kota tadi. Oke, berarti ini tinggal tambahin aja start sama dengan variable start itu start kota ya. Misalkan saya pengen dari Surabaya, berarti 0, 1, 2, 3. Kemudian kita buat sebuah fungsi. Nah, saya membuat sebuah fungsi namanya start point, di mana merubah setiap data awal itu selalu sama dengan startnya. Oke. Oke, kita tambahin di sini start point. Di sini juga start point. Kemudian kita run. Oke, nah ini selalu ketemu di Surabaya nih. Oke, nah ini dia selalu sesuai dengan start awal kota kita nih. Karena kita pilih 3 tadi ya, semua datanya atau matriksnya di data awal akan sesuai dengan data kotanya. Jadi ini kalau mau dari Surabaya, jadi yang paling optimal adalah Surabaya, Jakarta, Pontianak, Medan, IKN, Banjarmasin, NTB, UPD, JPR. Kalau kita ganti lagi, misalkan saya pengen dari IKN 0, 1, 2, 3, 4, berarti IKN itu 4. Kita run. Nah ini dari IKN. Oke, ini ada pertanyaan tambahan juga dari mahasiswa. Apakah banyaknya iterasi itu menentukan nilai yang optimum? Lebih mudah lagi kita bisa menggunakan plot untuk secara visual kita bisa melihat bagaimana nilai optimum tadi ditemukan sesuai dengan jumlahnya iterasi. Oke, kita menggunakan matplotlib. Oke, jadi result ini kita keluarkan saja menjadi bentuk grafik. Coba kita run. Nah ini kita lihat dari grafiknya, jadi dari awal sampel itu ditemukan di skor yang tinggi, mungkin 60 lebih. Kemudian dia ketemu nilai semakin rendah, semakin optimum. Dan ini sampai ketemu di nilai paling rendah nih, yaitu 5432. Ini dengan iteration 10. Coba saya ganti iterationnya dengan 50 tadi ini kita bisa lihat pergerakan dari nilai optimum dari awal itu 52 lebih, kemudian bergerak turun ke bawah sampai akhirnya ditemukan lebih rendah lagi, lebih optimum, yaitu nilainya 39,66. Jadi untuk track dari IKN itu paling optimum adalah ini, lebih bagus dibanding iterasi 10 tadi ya di awal tadi. Jadi IKN, Banjarmasin, Pontianak, Medan, Jakarta, Surabaya, NTB, Ujung Pandang, dan Jayapura.
Oke, untuk lebih cantik lagi, di Matplotlib ini kita bisa menggambar tracknya. Oke, sekarang kita ganti startnya jangan dari IKN, tapi saya coba dari Jakarta. Jakarta itu 1. Kita run. Oke, dengan 50 iterasi, kita dapatkan dari Jakarta paling rendah 41. Ini di titik sini. Jadi mulai iterasi ke mungkin 18 ini nilainya sudah tidak bergerak lagi, berarti ini ketemu paling optimum. Ini adalah tracknya. Jadi tracknya adalah dari Jakarta ke Medan, ke Pontianak, ke Banjarmasin, ke Surabaya, ke IKN, ke NTB, Ujung Pandang, Jayapura, dan kembali ke Jakarta. Oke, sekarang kita tes lagi kalau iterasinya 150. Kita coba run. Ya, ini dia ketemu lebih rendah lagi, yaitu 39,69. Ini adalah tracknya nih. Jadi dari Jakarta ke Medan, Pontianak, Surabaya, Banjarmasin, IKN, Ujung Pandang, NTB, Jayapura, dan kembali ke Jakarta. Kayaknya ini lebih baik dibanding sebelumnya. Baik, sebagai summary, bahwa genetic algorithm bisa digunakan untuk menyelesaikan traveling salesman problem atau TSP. Banyaknya generasi membantu menemukan hasil yang paling optimal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.